Shalom anak-anak. Nah, hari ini kita kembali mempelajari tentang bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang sebelumnya. Untuk itu, kemarin kan kita sudah mengerjakan tentang surat. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam unsur-unsur dalam surat resmi. Nah, bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi adalah sebagai berikut. Anak-anak dapat memperhatikan di tabel. Anak-anak lihat, yang pertama ada kop surat. Kop surat berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Nah, di sini juga biasanya yang paling atas itu tempatnya. Nanti Pak akan tunjukkan posisi kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Jadi nanti akan ada perbedaan ya antara tanggal surat dengan tanggal kegiatan yang ada dalam isi surat. Oke, yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Ini Pak akan jelaskan satu persatu. Ini berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat. Jadi, setiap instansi yang mengeluarkan surat itu memiliki nomor-nomor surat, dan aturan penomorannya itu juga tergantung pada instansi tersebut. Jadi, kalau anak-anak lihat nomor surat yang satu dengan yang lain berbeda, karena aturan dari setiap instansi atau penomorannya itu memiliki tata cara tersendiri. Kemudian lampiran. Lampiran ini misalnya ada hal lain yang harus disampaikan selain dari isi surat. Misalnya kalau surat undangan untuk kelulusan misalnya, terus ada nama-nama kelulusan, berarti nama-nama itu disebut lampiran, dikirim bersamaan dengan surat tersebut. Ada yang surat yang mempunyai lampiran, adapun yang tidak mempunyai lampiran. Jadi tidak wajib ya anak-anak. Berikutnya adalah perihal surat. Perihal surat ini adalah keterangan singkat mengenai maksud dari surat tersebut. Jadi kita mau buat surat ini untuk apa, itu dituliskan dalam perihal. Walaupun nanti ada penjelasannya diisi, tetapi perihal surat harus ada dalam sebuah surat resmi. Oke, yang keempat, alamat tujuan. Jadi ini berisi identitas penerima surat. Jadi surat resmi ini mau ditujukan kepada siapa, itu yang ditulis alamatnya di alamat surat. Oke, yang berikut, salam pembuka. Nah, ini sudah mulai masuk pada inti suratnya ya. Salam pembuka itu biasanya diawali dengan salam hormat, dengan hormat. Nah, seperti itu. Yang keenam, isi surat. Isi surat adalah pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Berarti segala sesuatunya itu dijelaskan di isi surat ya. Tadi kan Pak sudah katakan bahwa di isi surat ini juga biasanya ada tanggal, tapi kita harus bedakan dengan tanggal surat. Tanggal surat adalah tanggal pembuatan surat, sedangkan kalau misalnya ada tanggal pada isi surat, itu menandakan waktu kegiatan dari isi surat tersebut. Jadi kalau misalnya kita buat surat undangan penerimaan raport, contoh, berarti di atas itu tanggal surat adalah tanggal diketik surat tersebut. Tetapi kalau pada isi surat, tanggal yang dimaksud adalah tanggal dilaksanakannya penerimaan raport. Jadi anak-anak harus bedakan ini ya. Yang ketujuh adalah salam penutup. Jadi di salam penutup ini biasanya diakhiri dengan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu salam-salam atau kata-kata yang biasa digunakan pada salam penutup. Nah, yang terakhir adalah yang mengirim atau nama pengirim. Jadi identitas pengirim surat itu harus jelas dari siapa, dan biasanya kalau pengirim untuk surat resmi harus ada tanda tangan. Bila perlu dibubuhkan juga dengan cap instansi yang bersangkutan. Oke. Jadi kalau anak-anak contohnya biasanya pernah menerima surat dari sekolah, itu biasanya yang tanda tangan ibu kepala sekolah dan ada cap sekolah di situ. Oke. Nah,
kurang lebih ini adalah unsur-unsur dalam sebuah surat resmi. Anak-anak silakan mendengar berulang-ulang supaya memahami dan mengenal betul unsur-unsur pada surat resmi. Setelah ini Pak akan menunjukkan contoh surat resmi beserta seluruh unsur-unsurnya. Oke, anak-anak perhatikan ya. Nah, inilah contoh surat resmi. Bagian atas itu adalah kop surat. Kop surat biasanya dibatasi dengan garis melintang antara kiri dan kanan. Dan kalau di contoh ini tidak ada logo, tetapi biasanya pada kop surat dari instansi ada logo. Contohnya kalau surat dari sekolah ada logo SD Kristen Citra Bangsanya. Oke. Selanjutnya tanggal surat. Ya, ini yang Pak katakan bahwa tanggal surat adalah tanggal dibuatnya surat. Jadi anak-anak lihat posisinya itu biasanya ada di bawah kop surat di sebelah kanan, sudut kanan. Oke. Nah, itu ciri-ciri posisi tanggal surat. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal. Nah, untuk nomor lihat di situ ada 15/U/2017. Ini merupakan contoh nomor surat. Kemudian lampiran. Nah, coba lihat lampiran, kalau ada tanda stripe berarti surat ini tidak memiliki lampiran. Tetapi kalau misalnya ada, maka biasanya ada tulis 1 lembar atau 2 lembar tergantung jumlah lampiran dari surat tersebut. Kemudian perihal. Perihalnya adalah undangan pameran seni siswa. Berarti ini tujuan diberikannya surat tadi seperti yang tadi Pak sudah katakan pada slide sebelumnya. Dan kemudian kita masuk kepada alamat tujuan. Nah, alamat tujuan itu adalah untuk siapa surat ini ditujukan. Biasanya menggunakan yang terhormat. Di situ dikatakan yang terhormat seluruh siswa SD Erlangga. Ini adalah alamat tujuan. Jadi kepada siapa? Kemudian kita masuk pada salam pembuka. Nah, di situ dikatakan dengan hormat. Ini adalah kata-kata yang biasa digunakan pada salam pembuka. Kemudian isi surat. Anak-anak perhatikan pada slide ini, isi surat juga terdapat tanggal. Tetapi tanggal yang dimaksud adalah tanggal kegiatan dari surat tersebut, bukan tanggal pembuatan surat, tapi tanggal kegiatan dari surat tersebut. Oke? Jadi tolong dibedakan ya. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Ini merupakan rangkaian dari isi surat, dari salam pembuka, isi surat sampai salam penutup. Ketiganya merupakan satu kesatuan. Nah, yang terakhir adalah nama pengirim. Nah, identitas pengirim ya. Tadi Pak sudah bilang kalau biasanya di identitas pengirim dari surat resmi harus dibubuhkan tanda tangan. Dan kalau ada cap dari instansi, biasanya digunakan juga capnya. Oke? Jadi Pak harap ini adalah anak-anak bisa melihat contoh dari sebuah surat resmi dengan bagian-bagian atau unsur-unsurnya secara lengkap. Jadi posisi-posisinya itu kurang lebih semua surat resmi sama ya. Jadi anak-anak bisa melihat contoh-contoh surat, mungkin dari orang tua punya surat dari kantornya, coba dilihat dan dicocokkan. Kemudian anak-anak identifikasi sendiri, oh ini kop surat yang mana, tanggal surat yang mana, isi surat yang mana, nama pengirim yang mana. Oke? Jadi seperti itu untuk surat resmi. Kita akan lanjut pada surat undangan tidak resmi. Membuat surat undangan tidak resmi. Nah, seperti yang Pak sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan atau untuk kepentingan perseorangan. Umumnya surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan dengan surat undangan resmi. Contohnya undangan ulang tahun, undangan pertunjukan, dan undangan pernikahan misalnya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang terlalu baku seperti surat undangan resmi. Nah, di sini Pak akan menampilkan kurang lebih beberapa
contoh surat undangan tidak resmi. Jadi anak-anak bisa memperhatikan seperti yang sudah Pak contohkan juga sebelumnya. Setelah ini mungkin anak-anak bisa mencoba membuat sebuah surat undangan tidak resmi. Contoh yang pertama anak-anak perhatikan. Nah, ini adalah surat undangan ulang tahun. Berikutnya surat undangan kegiatan kemerdekaan. Oke? Demikian pembelajaran untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Untuk itu, persiapkan diri kalian baik-baik. Nah, shalom semuanya.